spiritualitas di Jawa ini sedang bergerak, bahwa kemudian akan ada eyang-eyang atau para leluhur yang membantu, ya ada statement yang mengatakan itu, ya bersyukurlah kita gitu, walaupun mungkin kita tidak bisa berinteraksi. Menyambung vlog saya yang kemarin 6 April, ketika saya mengatakan bahwa kita jangan terlena dengan kabar baik terhadap pandemi ini, bukan berarti bahwa kemudian kita harus pesimis, enggak. Sudah selayaknya lah kita selalu waspada gitu, dan jangan sampai kita lengah dengan kewaspadaan itu. Terus kemarin saya melihat beberapa channel YouTube, 1-2 channel YouTube yang mengatakan tentang spiritualitas di Jawa ini sedang bergerak sangat cepat, karena di sana ada doa, di sana ada yang puasa, di sana ada yang semedi gitu, demi untuk menenangkan dan menyingkirkan bahkan pandemi ini. Dari sudut saya pribadi, hal itu sah-sah saja dilakukan, bahwa seorang spiritualis melakukan tugasnya dengan caranya sendiri-sendiri, dan it's fine kalau menurut saya, karena kita tidak boleh menjudge apa yang dilakukan orang lain. Ini saatnya kita mulai menerima beragam kebudayaan, cara bertutur, bahkan sampai ke metode ilmiah, keragaman itu yang ada di Indonesia. Contoh soal di awal-awal dulu, ada salah satu profesor Nidom yang mengatakan tentang pentingnya herbal, atau kalau dalam bahasa Jawanya empon-empon, ya itu menjadi sangat penting, bukan untuk membunuh virusnya, tetapi untuk menguatkan imunitas tubuh, memperkuat kekebalan. Dan hal itu memberi bukti bahwa dunia medis pun ada kok yang mengakui kebudayaan tradisi nenek moyang kita yang itu dirasa cukup berguna oleh dunia medis. Nah, oleh karena itu di vlog ini saya hanya ingin mengatakan, mari bersama-sama kita melawan pandemi ini dengan cara kita masing-masing. Tapi tentu saja ada satu cara secara hierarki yang harus kita ikuti, yaitu apa yang sudah diamanatkan oleh pemerintah tentang di rumah aja, jangan pergi kemana-mana, social distancing, physical distancing. Nah, itu merupakan hal yang cukup penting yang memang harus kita lakukan sebagai warga negara. Tapi kita sebagai manusia wajib dan punya hak untuk berikhtiar. Silakan teman-teman berikhtiar dengan cara teman-teman sendiri, baik itu apapun lah, berdoa. Semua sedang dibutuhkan, hal-hal semacam itu sedang dibutuhkan. Berdoa, semedi, meditasi, berdoa pun dengan cara yang macam-macam, berbagai agama dan kepercayaan, silahkan. Karena itu sedang sangat dibutuhkan oleh negeri ini, sehingga jangan sampai lepas ini, tiap hari ini jangan sampai lepas. Bahwa kemudian akan ada eyang-eyang atau para leluhur yang membantu, ya ada statement yang mengatakan itu, ya
bersyukurlah kita gitu. Walaupun mungkin kita tidak bisa berinteraksi dan tidak ada salahnya kan. Bahkan ketika kita berdoa pada Tuhan pun tidak ada salahnya gitu, jelas tidak ada salahnya. Tapi ketika kita berdoa pada Tuhan kemudian ternyata kita dibantu oleh para leluhur, ya juga tidak ada salahnya. Itu menurut saya sudah waktunya lagi Indonesia tidak terkotak-kotak. Tunggal ikannya yang harus kita pegang sekarang. Binekanya jelas itu adalah fakta, tapi tunggal ikannya yang kemudian harus kita pegang saat ini. Karena dengan cara bersatu itulah maka semoga kita bisa melalui ini semua. Vlog ini saya buat tanggal 7 April. Kemarin saya sempat melihat di salah satu channel YouTube yang mengatakan bahwa menurut perhitungan beliau-beliau ini antara tanggal 6 sampai 10 ini adalah merupakan April, 6 sampai 10 April ini adalah merupakan puncaknya. Dan ternyata benar, dalam beberapa 2 hari ini pasien positifnya meningkat. Kalau biasanya naiknya hanya 100, ini tadi 7 April itu naiknya 200 gitu, 200-an positifnya ya. Tetapi kita tetap harus membangun optimisme, tetap harus merayakan ini semua dengan spiritualitas dan religiusitas kita masing-masing. Merayakan dalam konteks ini bukan sebuah pesta ya, tapi merayakan satu peristiwa besar secara makro, satu peristiwa besar yang sedang terjadi. Bumi sedang menyembuhkan dirinya. Biarlah kita beri kesempatan bumi untuk menyembuhkan dirinya, dan manusia untuk diri sejenak lah. Kita di rumah dulu, biarkan bumi healing dulu. Karena setelah ini saya yakin bumi bakal kita acak-acak lagi lah. Kita lihat fenomena bagaimana di Jakarta, bahkan Gunung Salak itu ternyata bisa terlihat dari Jakarta. Saya baru tahu sekarang ya. Kemudian di Jogja itu mulai berkabut gitu ya, kotanya berkabut. Wah, sepertinya kok bumi sedang merayakan sesuatu. Nah, oleh karena itu mari kita ikut merayakannya di luar pandemi ini ya. Kita patut bersyukur bahwa bumi sedang menyembuhkan dirinya. Mungkin ini adalah salah satu cara yang memang harus terjadi supaya bumi bisa menyembuhkan dirinya, dan supaya bumi besok jangan sampai bumi justru yang akan dalam tanda petik membunuh kita semua dengan polusi, dengan lubang ozon dan sebagainya. Kita lihat faktanya lubang ozon mulai menutup. Itu salah satu miracle menurut saya, keajaiban saat ini. Itu saja vlog saya kali ini. Ini saya ngevlognya malam hari supaya lebih lerem, lebih menep, bahasa Jawa lebih landai dalam bertutur kata. Kalau siang panas itu rasanya kok merungsung gitu ya, tapi dengan malam saya ngomong begini semoga bisa lebih landai dan kita bisa mengamalkan apa yang sudah kita dapatkan selama ini, dan mari kita saatnya untuk mengaplikasikannya dalam doa, dalam pikiran-pikiran positif kita. Itu saja, terima kasih.